banyak yang juga mempunyai mimpi yang sama. Saya teringat ketika ditugaskan meliput Piala Dunia di Korea dan Jepang oleh Pak Dahlan, yaitu Jawa Pos. Saya cemburu sekali bahwa Jepang yang ketika melakukan pembenahan secara total, kemudian dari sekian tahun dia bisa tampil di Piala Dunia, sebuah prestasi yang luar biasa. Di Asia dia di Korea Selatan. Tapi kita, padahal Jepang sudah belajar dengan sepak bola. Kompetisi kita pada tahun 80-an itu sudah bagus sekali. Ada perserikatan, ada keragaman. Satu sisi loyalitas, fanatisme, yang bonek itu ada di perserikatan. Yang di Galatama ada orang-orang profesional. Cuma pengelolaan di profesional pada saat itu dibumbui oleh mafia-mafia. Terjadilah suap penyuap. Bahkan ada 3 pemain dari Niat Mitra dihukum oleh administrator liga melalui TBPMS, tim penanggulangan masalah suap. Itu terjadi. Ya. Ini jangan sampai terulang lagi pada masa yang akan datang. Karena Pak, target seorang pesepak bola adalah Piala Dunia. Kapasiti hanya impian. Kalaupun kita nanti menjadi tuan rumah 4 negara, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia, apakah kita sudah siap? Sementara kita masih amburadul dengan tadi dikatakan oleh teman-teman, kita berantem di luar arena. Di dalam arena sendiri, di dalam arena itu dalam kepengurusan. Tapi di luar kita tidak pernah melihat sebuah prestasi yang bisa mencapai kulminasi. Masih jauh kan kita dengan melihat kondisi yang ada saat ini. Kalau punyanya seperti ini masih jauh, apalagi Menpora sebagai stakeholder, sebagai pemimpin negara mewakili Jokowi, menerjemahkannya mungkin keliru. Mereka tidak tahu bahasa PSSI. Mereka tidak tahu bagaimana silaturahmi dengan orang-orang PSSI. PSSI itu bertahun-tahun sejak Pak Harto. Kita dulu mahasiswa, kenapa ada bola? Supaya gak demo, Mbak. Dikasihnya Pak bola. Hiburan. Tapi sekarang tidak pernah mendapatkan hiburan dari mahasiswa ambisius tadi. Dia membutuhkan sebuah hiburan. Hiburan yang bagaimana? Saya kemarin di sini. Hiburannya bisa joget, menari. Iya kan? Itu hiburan untuk masyarakat. Tapi kenapa masyarakat Indonesia, penontonnya, Arema, Persibaya, LA Mania, Persib Bandung berantem. Hanya proses fanatisme. Itu perserikatan. Sekarang sudah profesional kita. Kalau sudah profesional kita berbicara apa? Dagangan apa? Produk apa yang kita tampilkan? Berarti pengelola ini harus introspeksi dong. Gitu kan? Mungkin pembekuan ini memang menyakitkan. Pasti ada hikmahnya. Kalaupun ini menyusahkan teman-teman kita yang sekarang berkompetisi, ayo musyawarah. Ada Surabaya, Imam Nahrawi. Kita pilih dari Surabaya loh. Nahrawi itu dipilih dari Surabaya terjadi negeri. Iya kan? Walaupun dia aslinya dari pulau sebelah. Mestinya dia paham kultur Surabaya, kultur Arema. Bahasa ini dipakai. Bahasanya apalagi beliau dari kultur muslim. Islah menurut saya setuju dengan Pak Jokowi. Tapi hikmah ini ayo diambil. Kita turunkan tensi kita. Kita mulai sadar bahwa kita memang belum bagus. Belum sampai ke Piala Dunia. Seorang wartawan bisa dikatakan haji, wartawan olahraga khususnya, kalau sudah meliput Piala Dunia. Dikatakan bisa umroh kalau dia sudah meliput Olimpiade. Tapi ketika saya ada di Jepang, saya dilecehin sama wartawan Jepang, Korea, Spanyol, yang semua kontestannya ada di sana. Kok bisa? Kamu dari Indonesia, kok tidak ada timmu kok banyak wartawan Indonesia di sini? Saya jawab bahwa di Indonesia sepak bola luar biasa. Semua media kalau ada Piala Dunia dihabisi halamannya. Iya kan? Tapi itulah Indonesia. Tapi kita sebagai pemerintah, sebagai pengelola sepak bola, tidak pernah menyajikan sesuatu kepada masyarakat bola yang mengimpikan bagaimana sepak bola Indonesia bisa tampil dengan pemain-pemain dunia itu. Ini harus kita pikirkan. Kita harus turunkan tensi. Apa yang tujuan pemerintah maupun klub untuk mencapai ke sana. Kalau kita, saya pengelola klub, dulu pengelola klub, saya tahu bagaimana wasit minta, ini minta. Saya menolak. Karena semboyannya Mitra Surabaya adalah Fair and Clean Football Club. Dan itu diperoleh Pak Dahlan, kita pulang dari Inggris. Itu saya labeling di situ. Dan satu-satunya klub yang tidak mau menyuap atau disuap memainkan wasit Mitra Surabaya. Dan itu klubnya The Public. Kita satu-satunya klub yang diberi oleh publik pada saat itu. Baik, terima kasih. Saya boleh geser ke Pak Riyad lagi. Apa yang dikatakan menjadi satu, ada hikmah yang harus diambil
dari sisi pembekuan ini dibanding ketika kita menyerang Menpora? Begitukah Pak Arief melihat atau memang sebenarnya hikmah terbesarnya adalah justru menyerang Menpora? Jadi PSSI bukan pengurusnya semuanya, bukan malaikat semua. Ya. Ya. Tapi di dalamnya ada aturan yang salah bagaimana dan sanksi macam-macam dari satu-satunya olahraga yang bisa mempertemukan semuanya itu bola aja. Yang di Jayapura bisa main di Medan bisa main di Jayapura, itu hanya bola. Gak gampang urusnya. Gak gampang, apalagi fasilitas. Ini fasilitas. Itu perlu memang ada kesalahan oknum-oknum yang tadi itu memang benar dan medianya ada komisi disiplin, ada komisi banding, ada komisi arbitrase, macam-macam, anti suap dan lain sebagainya itu ada. Kalau ada terjadi itu oknum, kita tidak boleh nuduh ini A, ini B, tidak boleh nuduh selama kita ada bukti, tapi itu terjadi. Ya oknumnya yang terjadi. Menpora dikatakan berani. Tapi saya tutup aja dari saya. Berani itu belum tentu pintar dan berani itu belum tentu benar. Berani belum tentu pintar, berani belum tentu benar. Ya, itu dari saya. Untuk Menpora sudah berpikir untuk kejayaan sepak bola Indonesia bagaimana. Di tangannya Menpora sekarang mau diapain? Ke depan dia harus berperan aktif kalau dia mau jadi punya goresan sejarah untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Nendar sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan malam hari ini, adakah satu yang bisa dilakukan, memang istilahkan nanti yang menjadi ini, atau mungkin dari teman-teman menganggap bahwa ya sudah, Menpora jalan sendiri, PSSI jalan sendiri, ini jalan sendiri, atau gimana? Ya tetap kita sebagai seorang pelaku di lapangan, kita berharap memang Menpora dan PSSI bisa jalan bareng gitu kan. Ya, dikatakan islah atau apa, saya nggak tahu istilahnya, tapi ya memang berharap bahwa apa yang dilakukan Menpora sekarang ini itu betul-betul menjadi pintu masuk kita menjadi sepak bola yang lebih bagus dan profesional. Ayo kita sama-sama kita basmi apa yang kita tidak suka di sini, mafia sepak bola. Ayo kita basmi pengaturan skor dan segala macam supaya sepak bola kita menjadi lebih baik dan arahnya jelas bahwa kita bisa tampil di Piala Dunia. Itu aja. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dengan sepak bola Indonesia lebih maju. Yang menarik tadi dikatakan Pak Arief adalah sepak bola itu memang unik, bisa mempersatukan dari Sabah sampai Merauke Indonesia yang dari ujung ke ujung ini bisa dipersatukan oleh sepak bola. Masa iya Menpora dengan PSSI yang dikatakan jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, masa iya harus berdebat begitu panjang tidak bisa dipersatukan? Mungkin ada satu bahasa yang dilewatkan seperti tadi kata Cak Amu, bahasa politis, bahasa hukum, bahasa apapun mungkin tidak bisa mempersatukan, tapi kita ingat ini olahraga, ini sepak bola, satu bahasa, sportivitas bisa mempersatukan semuanya. Saya akan pamit, kita ketemu lagi.